Baik, pertama gini Ibu ya, bahwa sekali lagi saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia harus mengganti puasanya di hari lain. Nah, mengganti puasa di hari lain itu syaratnya itu adalah pengetahuan dia atas berapa banyak puasa-puasa yang dia tinggalkan. Jadi kalau misalnya dia nggak tahu sama sekali berapa jumlah yang dia tinggalkan, maka Ibnu Taimiyah mengatakan cukup istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena memang syarat untuk mengganti di hari lain, itu syaratnya itu kita harus tahu berapa jumlah puasanya. Kalau misalkan kita nggak tahu jumlah puasanya, ya sudah kita istighfar, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, jangan diulang-ulang. Udah cukup seperti itu. Ya. Kalau misalkan kita masih tahu, kita ganti di sana. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu, ya sudah, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat, setelah itu sudah selesai. Lalu bagaimana dengan ketika kita mengganti puasa kita dengan diniatkan untuk mengganti puasa-puasa kita puasa Senin Kamis untuk diniatkan mengganti puasa-puasa kita yang sudah lama. Pertanyaannya adalah pertanyaannya, sejauh mana kita mau berpuasa saat itu? Kalau ternyata tiba-tiba hutang kita lunas, ya. Lalu setelah itu kita masih merasa bahwa udahlah hanya mau bayar lagi dari situ. Ternyata hutang kita sudah lunas. Berarti kan niatnya kan tidak sesuai di situ. Kita niatnya cuma bayar, tapi ternyata hutang kita sudah lunas. Nah, berarti kan tidak terangkat di situ, ya, karena tidak sesuai dengan niatnya di situ. Jadi ala kulli hal bahwa persyaratan untuk membayar puasa, kalau misal itu adalah pengetahuan kita berapa banyak puasa yang kita tinggalkan. Kalau kita nggak tahu sama sekali karena saking banyaknya puasa yang kita tinggalkan, ya sudah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, bertaubat di situ, ya, jangan diulangi lagi dan laksanakan puasa sebagaimana mestinya. Seperti itu ya, Allah taala. Ya kalau misalkan sholat isya sama tahajud digabung jadi satu nggak bisa Bu? Bisa. Dia bercanda gitu. Ya, kalau ya tidak ada masalah. Jadi sholat isya terlebih dahulu, lalu setelah itu sholat tahajud ya. Ya setelah itu sholat tahajud itu nggak ada masalah. Ya. Yang jelas laksanakan sholat isya terlebih dahulu. Yang jelas ya. Jelas karena memang itu sudah masuk waktu akhir sholat isya. Kalau misalkan kita itu justru menunda waktu akhir tadi, menunda sholat isya dan ternyata kita sholat tahajud dulu, setelah itu ya Allah taala Allah Subhanahu wa taala panggil kita berdosa di situ Bu. Karena apa? Karena di waktu sudah mepet waktu subuh kita nggak melaksanakan sholat isya. Jadi nggak ada masalah Bu. Kita melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, baru setelah itu sholat tahajud. Seperti itu Allah taala. Kalau misalkan kita itu sujud ya, yang kena itu kan kena ya Bu ya. Oke. Sekarang saya mau nanya Bu, kalau misalkan tadi lutut diletakkan di itu, yang kena bukan lutut kita Bu. Satu nggak sholatnya? Jadi nggak ada masalah. Jadi ya. Ya, jadi nggak ada masalah ya. Jadi kalau misalkan ya bagian dari kita atau misalkan hidung kita atau tangan kita gitu ya, dia tertutup oleh mukena kita, ya itu nggak ada masalah di situ Bu. Ya, karena itu adalah wasilah, itu sebenarnya wasilah saja. Ya, sama seperti kita pada saat kita sholat, pada saat kita di sajadah di sana. Sholat di sajadah itu boleh atau enggak? Nggak ada masalah. Ya, pada saat kita pakai mukena, kan otomatis kan lutut kita pun juga tertutup di situ Bu ya. Nah, pada saat lutut kita tertutup, kan statusnya sama saja. Mungkin dahi kita tertutup oleh mukena dengan lutut kita yang tertutup mukena kan sama aja, sama-sama tertutupnya. Nah, jadi maka otomatis ya sah-sah saja di situ. Justru akan sangat aneh ketika misalkan ada yang mengatakan itu nggak sah sholatnya loh. Kalau kayak gitu misalkan ini yang terbuka terus lututnya tertutup, lututnya terbuka, bagaimana coba? Akan jadi masalah lagi di situ. Jadi tertutup itu tidak ada masalah ya. Kalau misalkan tertutup baik semua anggota tubuh kita
Ya, kalau misalkan tertutup pada saat sujud maka tidak ada masalah. Yang penting perhatikan saja. Yang penting perhatikan agar tidak sampai rambut-rambut itu terurai di situ. Ya, terurai secara sengaja jangan sampai. Jadi perhatikan saja aurat kita betul-betul terbuka di situ. Kayak aurat itu betul-betul tertutup di sana. Ya, harus kita perhatikan di situ. Wallahu ta'ala alam. Makanya itu yang menjadi alasan kenapa saya pada saat di awal corona saya ditanya tentang hukum sholat pakai masker itu gimana? Ya, hukum sholat pakai masker itu seperti apa? Karena waktu itu yang saya pertanyakan itu adalah bagaimana hidup ini tidak tersentuh di sujud. Tapi saya berpikir lah, kalau saya sholat pakai sarung, saya sholat pakai celana, karena otomatis sujud saya juga tertutup oleh celana, tertutup oleh sarung. Maka sebenarnya tidak ada masalah pada saat kita itu menutup pada saat kita sholat pakai masker gitu ya, hidup kita tertutup, maka tidak ada masalah gitu. Jadi kalau misalkan kita masih sakit atau apa gitu ya, nggak perlu kita buka sedikit itu sebenarnya nggak perlu. Ya, kita tutup aja maka nggak ada masalah di sana. Meskipun memang hukumnya makruh ya, Bu ya. Kalau misalkan nggak ada hajat apa-apa, lalu kita menutup wajah kita pada saat sholat, ya, itu enggak, karena memang pada saat sholat khusus ya wanita itu tidak boleh menggunakan cadar di situ. Ya, apalagi laki-laki menggunakan cadar bisa berbahaya di situ. Ya. Wallahu ta'ala alam, seperti itu. Jadi kalau mau berpuasa, ya kalau misalkan mau melaksanakan berpuasa itu, yang jelas dilaksanakan di hari apapun bebas. Mau di hari Senin, mau di hari mau di hari Senin atau mau di hari Kamis, maka itu bebas tersebut ya. Memang ada beberapa ulama itu yang membatasi agar puasa itu tidak hanya dilakukan di hari Sabtu saja. Ya, jadi puasa di hari Sabtu khusus cuma di hari Sabtu doang, nggak dibarengi dengan hari Ahad sampai dibarengi dengan hari Jumat. Nah itu tidak sebaiknya dilakukan. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk puasa hanya di hari Sabtu saja. Lalu Rasul mengajarkan kalau toh mau puasa di hari Sabtu aja, maka laksanakan di hari setelahnya dan di hari sebelumnya juga. Jadi kalau misalkan kita mau melaksanakan puasa, hari Sabtu aku puasa deh. Nah, kalau kayak gitu pilih ya hari Ahadnya atau hari Jumatnya juga berpuasa di situ. Tapi kalau misalkan Senin Kamis, itu bebas ya. Mau dilaksanakan puasa, ada masalah. Intisari daripada sholat ya, pakaian dalam sholat itu yang penting itu adalah yang pertama menutup aurat ya, menutup aurat ya, yang kedua adalah itu tidak boleh rawang ya. Rawang itu tidak boleh, jadi otomatis pakaian kita itu betul-betul harus sebelah ya, jadi memang pakaian kita itu harus betul-betul baru. Dalam arti misalkan kalau pakaian kita itu sangatlah tipis, ya sehingga daripada badan kita yang terlihat di sana, nah itu ada market itu nggak boleh. Jadi kita mau pakai pakaian apa saja, ya misalnya nggak pakai baju ini mau pakai mukena saja di situ, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang terpenting adalah pastikan satu aurat semua tersebut. Dan yang kedua memang pakaiannya tidak terawang gitu ya. Pakaian tidak terawang itu ya. Karena gini, ini kadang-kadang penghitungan beberapa orang gitu ya. Jadi gini. Ya, jadi gini ya. Syarat sah sholat bagi perempuan itu bukan pakai mukena. Mukena itu ya, itu memang dibuat khusus untuk sholat. Tapi ya, syarat sah sholat itu bukan pakai mukena. Bahkan kalau misalnya dibeli cuma pakai baju kayak gini aja, ya, tapi sudah menutup aurat semuanya, ya. Sholat kalau baju kayak gini gak ada masalah. Yang terpenting tidak ketat. Yang terpenting tidak ketat, tidak ada terawang, ya. Lalu menutup aurat, maka sholat sah-sah saja di situ, gak ada masalah. Misalkan ya kita lagi berjalan, misalkan lagi di luar, misalkan kita masuk mall gitu nih. Ternyata kita lupa nggak bawa mukena, dan di musola itu nggak ada mukenanya. Udah kita berdiri langsung sholat seperti itu aja. Yang penting pastikan aurat semua tertutup, tidak terawang dan tidak ketat baju kita. Alhamdulillah
Selesai di situ. Jadi mukena itu sebetulnya hanya membantu kita agar pada saat kita itu sholat itu betul-betul sesuai dengan syaratnya gitu ya. Pakaian yang sesuai dengan syarat sholat itu adalah mukena di sana. Tapi bukan berarti kalau kita nggak pakai mukena kita nggak sah sholat ya enggak. Kita mau sholat pakai apapun, yang terpenting tadi auratnya tertutup, yang kedua tidak menerawang, dan yang ketiga tidak ketat, udah kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kalau misalkan habis berwudu kita makan sama minum nggak membatalkan. Karena yang membatalkan wudu itu atau yang membatalkan bersuci itu adalah ada. Najis itu batal itu nggak? Ajarannya. Enggak dicuci. Ayo. Misalkan ada darurat di situ, kita tes gitu. Enggak, cuci aja dikasih. Ayo. Cuci lagi. Ada yang udah batal? Enggak. Atau yang ikutan? Enggak batal ya. Jadi yang membatalkan wudu atau membatalkan kesucian kita itu adalah ada itu misalkan buang angin, buang air gitu kan ya, buang air kecil, buang air besar itu membatalkan. Itu namanya hadas. Tapi kalau misalkan ada najis ya, misalkan ya kita udah bersuci, kita udah berwudu, tiba-tiba waktu kita lagi jalan ya menuju masjid kita keinjak, nah itu sesuatu yang najis ya, sesuatu yang najis. Nah kira-kira kita harus mengulang kembali atau tidak sholat itu, atau mengulang kembali wudu kita atau enggak? Enggak pernah. Kita cukup dicuci saja ya, kita basuh, lalu setelah itu selesai. Karena yang membatalkan wudu itu adalah hadas, bukan najis. Nah di situ kita diperintahkan untuk membersihkan saja. Baik, ada pertanyaan lagi. Jadi para ulama ya memang memakruhkan ya, atau ya tadi memakruhkan kita pada saat berwudu itu kita dalam keadaan tidak menggunakan busana apapun. Karena wudu itu sebuah ibadah gitu ya. Wudu itu adalah sebuah ibadah, seyogyanya, sepantasnya pada saat beribadah itu ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah lebih baik pada saat kita berwudu kita memang sudah harus menggunakan pakaian terlebih dahulu ya. Menutup aurat kita dan bukan dalam keadaan kita misalkan habis mandi ya nggak pakai busana apapun lalu setelah itu kita berwudu. Wudunya sah atau enggak? Wudunya sah di situ. Tapi ya tadi sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita habis mandi ya, baru kita pakai pakaian ya seadanya mungkin ya. Lalu setelah itu kita berwudu maka nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita berwudu, kita sudah mandi, langsung berwudu di sana, lalu wudu kita sah enggak? Sah di situ ya. Ini hanya sekedar adab saja ya. Makanya kenapa ulama menyebutkan ini hanya sekedar makruh saja. Baik, satu. Terus yang kedua, membaca ini. Nah ini praktikal ibu ya. Ini pertanyaan penting banget. Baik, saya mau nanya sama ibu sekalian. Bacaan sir itu dalam hati atau kita ucapkan? Dalam hati, oke. Ayo, sir. Ya, batasnya kemana bu? Kalau misalkan ya Allahu Akbar. Kayak sir atau bukan? Bukan. Ya, jadi ya pertama untuk jawabannya tadi ya kita tetap baca ya, baca menggunakan lisan kita ya, kita tetap membaca menggunakan lisan kita. Baik Al-Fatihah maupun di surat lain tetap harus menggunakan lisan kita di situ ya, karena yang kita diperintahkan qiraatul sirra, yaitu bacaan yang sir itu dalam arti bacaan yang lembut, tersembunyi. Artinya kita ya, jadi kita tetap membaca, tapi bacaan tersebut hanya bisa kita dengar diri kita sendiri di situ. Jadi bukan cuma diem gini aja. Enggak, kalau diem itu berarti bukan semua baca. Kalau sudah membaca kita harus ucapkan. Nah gitu ya. Jadi lidah kita tetap berucap, suara kita terdengar sedikit untuk diri kita. Nah itulah yang dimaksud dengan sir di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan sir. Jadi bacaan apapun bisa ya. Jadi kadang-kadang juga banyak orang yang juga biasa dia baca sir itu waktu bolong-bolingnya itu agak kenceng.
Hilang. Atau yang Bismillahirrahmanirrahimnya ada. Ya, jadi tetap dibaca ya Bu ya, tetap dibaca dengan bacaannya, bukan bacaan kecil. Seperti itu Allah. Saya bilang gini ya, ada seseorang yang dalam keadaan halangan sekitar 2 minggu gitu ya, sekitar 2 minggu dan itu terus menerus. Ya sifatnya terus menerus. Baik. Pertama gini, satu yang harus kita perhatikan adalah dalam keadaan yang tidak biasa. Satu, kita harus lihat sebenarnya yang lebih pantas untuk menjelaskan ada Umianti. Kalau saya jelasin deh lah. Tapi kalau ya ini pelajaran ya. Ya, jadi saya dulu kalau aku di kampus itu ya Allah belajar tentang hal-hal yang seperti itu detail banget. Ya agak malu-malu sih tapi gimana lagi. Pertama gini, yang harus kita lihat itu adalah tentang kebiasaan kita, terutama perempuan ya. Kebiasaan perempuan kira-kira kalau datang bulan itu berapa lama? 1 minggu 2 hari. Nggak usah disebut, nggak usah disebut. Artinya masing-masing orang mungkin kan, ya mungkin ada yang berbeda macam-macam gitu ya. Nah, kita lihat kebiasaannya. Kalau misalnya kebiasaan misalnya 1 minggu, oke, kita lihat 1 minggu di sini. Nggak ada 1 minggu. Nah, pertama, standarnya itu adalah kebiasaan terlebih dahulu. Pertama, yang kedua, terkadang ada wallahu a'lam ya, wallahu ta'ala alam, saya nggak tahu, nanti silakan, ini jangan dijawab ya, jangan dijawab ya, cukup untuk dipahami di sini. Jadi ada yang disebut sebagai darah istihadah. Apa itu istihadah? Itu artinya darah sakit, darah penyakit. Maksudnya apa? Jadi darah yang keluar di luar waktu daftar bulan dan memang darahnya itu agak sedikit berbeda dengan darah. Saya nggak tahu ya seperti apa, tapi yang jelas itu berbeda. Saya nggak mau tahu. Saya kemarin dulu. Mohon maaf. Ya jadi darahnya itu berbeda. Kalau misalkan ternyata yang lebih daripada, ya, kalau misalkan yang lebih daripada tadi, ya lebih daripada kebiasaan kita biasa 1 minggu. Tapi ternyata kelebihan itu, ternyata darahnya berbeda dengan darah air, maka otomatis kita darah yang lebih itu istihadah. Kalau sudah darah istihadah, maka perintah Rasulullah SAW itu adalah dibersihkan dan wudhu di setiap sholat. Meskipun suci, setiap sholat harus berwudhu. Ya, setiap sholat harus berwudhu di situ. Satu itu. Terus yang kedua, kalau ternyata memang itu masih dalam kategori darah kayak, ya, misalnya masih dalam kategori darah kayak, kita pertama kita tahan terlebih dahulu ya, kita tahan terlebih dahulu, kita tidak perlu berpuasa, tidak perlu sholat terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan memang dirasa ini sangat tidak normal, ya, serasa sangat tidak normal, tidak biasa seperti ini, maka nggak ada masalah berpuasa saja dan tetaplah sholat di situ. Tapi yang seperti tadi, kalau misalkan keadaannya keluarnya dikit-dikit tadi, ya, maka bersihkan dan wudhu di setiap sholat. Jadi hukumnya itu sama seperti istihadah tadi. Karena ada satu, ini pertanyaan ini mirip banget dengan ada salah satu kawan saya. Kawan saya itu punya penyakit namanya salasul baul. Apa? Gimana? Enggak perlu. Jadi orang-orang yang istihadah itu dia cuma dibersihkan saja, lalu setelah itu wudhu di setiap sholat. Udah. Ya. Jadi ini mirip seperti status ada kawan saya. Dia itu terkena penyakit jadi mohon maaf ya. Jadi mohon maaf. Air kencingnya itu keluar terus. Sedikit terus. Keluar terus air kencing. Sedikit. Kalau anyangan kan bisa hilang dia. Dia nggak bisa hilang. Dia terus seperti ini. Kalau anyangan kan nggak enak ya. Ini kan kayak orang biasa saja. Tapi keluar terus. Akhirnya para ulama menyebutkan bahwa orang yang kena penyakit ini itu statusnya sama seperti orang istihadah. Yaitu apa? Seperti orang yang sakit.
Jadi ya sama, ketika dia sudah bisa dia buang air ya gitu kan ya. Ternyata air seninya itu keluar terus. Sama seperti darah haid tadi. Darah haid tadi biasa keluar dalam waktu 1 minggu, ternyata dia lebih daripada 1 minggu di sana. Maka ini adalah penyakit. Kalau sudah penyakit, maka perintah Rasulullah SAW di setiap mau sholat itu harus dibersihkan, dan setelah itu wudhu di setiap sholat. Artinya setiap sholat dia harus melaksanakan wudhu. Dosa kalau di tengah-tengah nanti keluar bagaimana Ustaz? Udah, itu sakit. Ya. Rasulullah SAW udah bilang pokoknya kalau mau keluar di tengah-tengah nggak ada masalah. Yang terpenting sebelum sholat dibersihkan, setelah dibersihkan lalu berwudhu. Udah selesai. Gitu, ya. Jadi setiap sholat harus berwudhu. Mungkin seperti itu. Apa ya? Kalau puasa itu laksanakan aja. Karena itu istiqamah. Ya, kalau misalnya itu masuk dalam kategori istiqamah, itu tetap puasa saja. Jadi itu bukan termasuk dalam kategori haid di situ ya. Karena itu penyakit, dia bukan termasuk dalam kategori haid. Tetap melaksanakan puasa dan laksanakan sholat. Wallahu a'lam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakanlah, in kana abakum, jika ayah-ayah kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalun taraftumuha, wa tijaratan takhshawna kasadaha, wa masakin tardawnaha, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih." Jadi gini, kalau misalkan anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, harta kita, semuanya ya, itu lebih kita utarakan atau kita utamakan daripada jihad fisabilillah. Ya maksudnya misalkan kita itu nggak mau dakwah gara-gara kita sayang banget sama anak kita gitu kan ya. Kita sayang banget sama anak kita, udah kamu nggak usah masuk ke masjid lagi deh gitu kan ya, karena kamu nanti kalau sama anak masjid nakal gitu kan. Nah jadi anak tersebut itu dijadikan sebagai alasan agar dia tidak mau untuk berjihad, tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk taklim. Nah, maka Allah menyebutkan fatarabbasu umrulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi dia. Artinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan bagi dia saat orang-orang itu menjadikan keluarga dia, harta-harta dia sebagai prioritas dalam kehidupan dia, sehingga dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi ini ayat ini sedang membicarakan tentang bagaimana kondisi orang-orang yang selalu membandingkan antara kehidupan dunia dia dengan dakwah. Kalau misalkan dia mengutamakan dakwah, maka otomatis dia tidak mungkin akan lupa dengan keluarganya. Tapi dipastikan kalau orang itu mengutamakan keluarga dan mengutamakan hartanya, dakwah itu pasti lupa. Jadi orientasi di situ. Makanya Allah menyebutkan secara tersirat ya, fatarabbasu dan tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala tentukan keputusan bagi dia. Maksudnya apa? Ya nanti lihat aja. Kalau nanti di akhirat keadaan kalian akan seperti apa ketika kalian mencoba untuk mendahulukan keluarga dan harta daripada seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, jawab ya. Baik. Sudah ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudahi ya Bu ya. Alhamdulillah. Tetap semangat puasanya Bu ya. Terus semangat puasanya, semangat ngajinya, semangat belajarnya. Insyaallah Subhanahu wa taala berkati. Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf jika ada saya kesalahan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.